Pernahkah kamu merasa dunia terlalu sempit untuk menampung air matamu? Pernahkah kamu bertanya dalam diam, kenapa hidupku begini sulit? Saat semua jalan terasa buntu, dan doa-doa kamu seperti tak kunjung dijawab, apakah itu tanda Allah murka? Ataukah justru itu bentuk cintanya yang tak banyak orang pahami? Di balik setiap luka, ada makna. Di balik setiap kehilangan, ada maksud yang lebih tinggi. Dan di balik setiap ujian, tersimpan jawaban dari langit untuk hati yang berserah. Di ruang sunyi ini, mari kita duduk sejenak, tarik napas, dan pelan-pelan membuka kembali jendela hati. Karena kali ini, kita akan merenungkan mengapa Allah terus memberikan kita ujian. Inilah narasi yang akan menuntun jiwa kita, bukan sekadar menjawab, tapi menyentuh, menyembuhkan, dan menguatkan. Dalam hidup ini, tak satu pun dari kita yang bisa lari dari yang namanya ujian. Ia datang tanpa diundang, terkadang dalam bentuk kehilangan, sakit, kesulitan ekonomi, kegagalan, atau bahkan dari orang-orang yang paling kita cintai. Saat ujian itu datang, hati terasa sepi, dada seperti dihimpit, dan air mata menjadi teman malam. Mungkin dalam benak kita muncul satu pertanyaan yang selalu mengendap di dalam jiwa. Mengapa Allah terus memberikan aku ujian? Pertanyaan itu bukan sekadar keluhan. Ia adalah jeritan hati seorang hamba yang lelah menanggung beban, tapi tak ingin berpaling dari Tuhannya. Dan justru dari pertanyaan itulah, kita akan temukan jawaban yang paling indah, bahwa ujian bukanlah tanda Allah benci, tapi justru bukti bahwa Allah mencintaimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian. Dan apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Siapa yang ridho, maka baginya keridoan. Siapa yang murka, maka baginya kemurkaan. Hadis riwayat Tirmidzi. Cinta Allah tak selalu berbentuk nikmat duniawi. Kadang cintanya datang dalam rupa sakit yang menyadarkan, kehilangan yang menyucikan, dan air mata yang membersihkan dosa. Allah tahu, jiwa manusia akan lupa saat berada di atas. Maka ujian datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menundukkan. Bukan untuk menyiksa, tapi untuk mengangkat derajat. Karena tak ada iman yang murni tanpa ujian yang menggugurkan dosa-dosa. Bayangkan sebuah batu kasar yang diasah dengan keras. Semakin keras diasah, semakin bersinar permata di dalamnya. Begitu juga hati seorang hamba. Jika Allah mengujimu dengan hebat, bisa jadi karena Dia ingin menjadikanmu lebih bercahaya, lebih kuat, lebih mulia di sisinya. Dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Ujian adalah wujud kasih sayang Allah, bukan azab. Sebab, kalau Dia tak peduli padamu, Dia akan biarkan kamu hanyut dalam kesenangan dunia tanpa pernah merasa kehilangan. Tapi justru karena Allah ingin mendekatkanmu kepadanya, maka Dia goreskan sedikit rasa sakit, agarmu kembali pulang kepadanya. Jika hari ini kamu merasa hidup penuh luka, ingatlah bahwa tak ada satupun luka yang sia-sia di mata Allah. Air mata yang jatuh dalam sujud akan diganti dengan ketenangan yang tak bisa dibeli oleh dunia. Jika hari ini kamu dihantam oleh kegagalan, mungkin itu adalah jalan untuk membangun karakter yang lebih sabar, lebih tawakal, dan lebih ikhlas. Allah sedang membentukmu, bukan menghancurkanmu. Maka jangan buru-buru berprasangka buruk pada Allah. Di balik setiap tangis, ada pelukannya. Di balik setiap kehilangan, ada rencananya. Dan di balik setiap ujian, ada rahmatnya yang luas. Ujian itu ibarat matahari terik yang menyengat siang hari. Tapi justru karena itu lahirlah pelangi setelah hujan. Begitupun hati yang diuji, ia akan lebih bersinar setelah dipoles oleh sabar dan tawakal. Jika malam terasa terlalu panjang dan gelap, jangan menyerah. Karena fajar hanya akan datang bagi mereka yang bertahan dalam gelapnya malam. Dan Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Mungkin kamu tak tahu mengapa semua ini terjadi. Tapi percayalah, semua ada dalam pengawasannya. Hanya mereka yang bersabar, yang akan melihat indahnya hikmah di ujung jalan. Pernahkah kamu merasa bahwa hidup ini terlalu berat? Seakan awan hitam selalu menggantung di atas kepala? Di saat itulah, banyak orang mulai bertanya, apakah ini karena dosa-dosaku?
Apakah ini balasan dari semua kesalahan yang pernah aku lakukan? Dan tahukah kamu? Jawabannya mungkin iya. Tapi bukan karena Allah murka, melainkan karena Dia masih ingin mengampuni kamu. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang Muslim tertimpa suatu kelelahan, penyakit, kekhawatiran, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan sebagian dari kesalahannya karena itu." Bayangkan, hanya dengan tertusuk duri pun, jika kamu bersabar, dosa-dosamu berguguran. Maka bagaimana dengan air mata yang kamu tahan saat kamu dikhianati? Bagaimana dengan sabar kamu menahan lapar karena tak ada uang? Bagaimana dengan usaha kamu bangkit meski berkali-kali gagal? Ujian bukan sekadar cobaan, ia adalah sarana penggugur dosa yang tak terlihat oleh mata manusia. Ia seperti hujan deras yang mencuci bersih daun-daun dari debu, menjadikannya segar kembali. Begitupun hati manusia yang sebelumnya ternoda oleh maksiat, dibersihkan oleh sabar dan air mata dalam ujian. Mungkin selama ini mu belum sempat istighfar dengan sungguh-sungguh. Mungkin kamu terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa memperbaiki diri. Maka, ujian datang sebagai alarm yang membangunkan hati yang mulai tertidur. Ia memaksa kita untuk menengadah, bersimpuh, dan memohon ampun. Ada kalanya ujian terasa kejam, tapi sesungguhnya ia lembut. Ia tidak datang untuk menyakitkan, tetapi untuk menyelamatkan. Sebab jika dosa dibiarkan menumpuk, bisa jadi ia akan menjadi penghalang cahaya iman dan rezeki dalam hidup. Dan Allah, dengan kasih sayangnya, tidak inginmu semakin jauh dari cahaya itu. Quran Surah Asy-Syura ayat 30 mengingatkan kita. Dan musibah apapun yang menimpamu adalah akibat dari perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Subhanallah. Lihatlah betapa maha pengasihnya Allah. Bahkan dalam musibah, yang sebenarnya adalah akibat perbuatan kita, Dia masih memilih untuk memaafkan sebagian besar dari dosa-dosa itu. Maka, jika hari ini kamu merasa terpuruk, jangan langsung berputus asa. Justru itulah saat paling tepat untuk berkata dalam hati, "Ya Allah, aku sadar, aku butuh Engkau. Ampunilah aku. Jangan tinggalkan aku dalam gelap yang aku ciptakan sendiri." Karena boleh jadi, air mata taubat yang jatuh karena ujian itulah yang kelak menyelamatkan kamu di akhirat. Dan boleh jadi, musibah hari ini adalah sebab dikabulkannya semua doa yang selama ini tertahan di langit. Ujian bukan hanya penghapus dosa, tapi juga pembuka pintu-pintu langit. Ketika hati benar-benar pasrah dan yakin kepada Allah, itulah saat paling jujur dalam berdoa. Dan doa yang keluar dari hati yang remuk adalah doa yang paling tulus dan paling cepat naik ke hadapannya. Jangan lihat ujian dengan mata dunia, lihatlah ia dengan mata iman. Sebab, dengan cara itu, kamu akan sadar bahwa semua luka, semua derita, semua tangis adalah jalan menuju ampunan yang tak terhingga. Dalam pandangan manusia, ujian seringkali tampak sebagai hambatan. Ia menahan langkah, menghancurkan rencana, bahkan meruntuhkan harapan. Tapi dalam pandangan Allah, ujian bukan sekadar musibah. Ia adalah jalan khusus yang dipilihkan untuk hamba-hamba pilihannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya, apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang bersabar, maka baginya pahala kesabaran. Dan barang siapa yang berputus asa, maka baginya kehancuran." Hadis riwayat Ahmad. Subhanallah. Ujian itu adalah bukti cinta dari Sang Maha Pemilik cinta. Bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menaikkan derajat. Karena Allah tahu, iman yang sejati tak bisa diukur dari kata-kata, tapi dari keteguhan hati saat badai menerpa. Lihatlah kisah para nabi. Tak satu pun dari mereka yang hidup tanpa ujian. Bahkan, ujian mereka jauh lebih berat daripada kita. Nabi Ayub alaihi salam diuji dengan kehilangan harta, anak, hingga kesehatan. Tubuhnya hancur, hartanya musnah, keluarganya wafat satu persatu. Namun dalam sakit dan sepi, ia hanya berkata, "Aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang." Quran Surah Al-Anbiya 83. Ia tidak marah, tidak menyalahkan takdir, tidak meminta mati. Ia hanya memohon dengan lembut,
karena tahu bahwa ujian itu adalah hadiah dari langit. Hadiah yang tak semua hamba dipilih untuk menerimanya. Maka saatmu merasa hidupmu dihancurkan perlahan oleh takdir, jangan buru-buru mengeluh. Mungkinmu sedang dimuliakan di langit, ditinggikan derajatnya satu persatu oleh sabar yang mu genggam kuat-kuat di tengah badai hidup. Bayangkan, saat orang lain sibuk merayakan dunia, mu justru diuji. Sakit, kehilangan, dihina, ditinggalkan, atau mungkin dicoba dalam kesendirian yang panjang. Tapi justru karena itu, malaikat mencatat sabarmu, tawakalmu, doamu, dan sujudmu di tengah keheningan malam. Itulah momen-momen mulia yang tak bisa dimiliki oleh orang yang hidupnya terlalu mudah. Quran Surah Ali Imran ayat 142 berkata, "Apakah mu mengira bahwa mu akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar." Ya, surga itu mahal. Surga itu bukan untuk mereka yang hidupnya tanpa ujian, tapi untuk mereka yang meski jatuh berkali-kali, tetap bangkit dan menggenggam erat tali keimanan. Kadang, ujian itu membuatmu kehilangan sesuatu yang sangat mu cintai. Orang tua, pasangan, anak, pekerjaan, bahkan masa depan yang sudah disusun rapi. Dan mu bertanya-tanya, kenapa harus aku? Ya Allah, kenapa semua ini harus terjadi padaku? Jawabannya mungkin tak akan langsung datang. Tapi kelak, saat mu menengok ke belakang, mu akan sadar bahwa semua kehilangan itu adalah jalan untuk menemukan sesuatu yang lebih besar. Kedekatan dengan Allah, kemurnian hati, dan kekuatan jiwa. Ujian yang membuatmu bersujud sambil menangis, adalah ujian yang sedang membuka pintu langit untukmu. Ujian yang membuatmu terus bertanya, terus mencari, adalah ujian yang sedang membentukmu menjadi insan yang lebih mengenalnya, lebih merindukannya. Bahkan dalam sunyinya malam, ketika tak ada lagi yang bisa diandalkan, mu tahu hanya Allah yang benar-benar mendengar dan peduli. Dan dari situ, mu akan tumbuh menjadi pribadi yang berbeda, yang lebih kuat, lebih sabar, lebih bijak. Dan itulah maksud dari ujian, bukan hanya untuk menggugurkan dosa, tapi untuk mengangkat derajat. Setiap air mata yang mu tahan, setiap kecewa yang mu telan, setiap doa yang mu ulang tanpa henti, itu semua akan menjadi tangga yang membawamu ke derajat yang lebih tinggi di sisinya. Maka, jangan iri dengan orang-orang yang hidupnya tampak bahagia tanpa ujian. Sebab, boleh jadi, Allah sedang lebih mencintaimu, karena Dia tak membiarkanmu terlalu nyaman di dunia yang fana ini. Dia inginmu kembali dalam keadaan paling bersih dan paling mulia. Hanya orang-orang pilihan yang diuji untuk dimuliakan. Maka jika hidupmu hari ini penuh luka, bersyukurlah, karena mungkin Allah sedang mengangkatmu ke tempat yang belum pernah mu bayangkan sebelumnya. Tak ada yang membuat hati manusia lebih tulus berdoa, selain ketika ia diuji. Ketika semua pintu dunia tertutup, ketika tak ada lagi tempat bersandar, ketika suara-suara di luar membisu, dan hanya suara tangisan batin yang terdengar dalam kesendirian, di sanalah hati manusia benar-benar menghadap Allah dengan jujur. Mungkin selama ini, mu terlalu kuat, terlalu bergantung pada logika, terlalu mengandalkan uang, relasi, jabatan, bahkan rencana besar. Hingga akhirnya ujian datang, dan semua itu tak lagi berarti. Saat itulah, dari kedalaman hati yang remuk, terucap doa yang selama ini tertahan. Doa yang bukan sekadar hafalan, tapi jeritan jiwa yang lapar akan pertolongannya. Dan justru saat itulah, langit mulai terbuka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186 berkata, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka, jawablah, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila ia memohon kepadaku." Subhanallah, betapa besar kasih sayangnya. Bahkan sebelummu bicara panjang lebar, sebelum kamu mampu menyusun kata yang indah, Dia sudah mendengar getar hatimu. Dia sudah tahu bahwa dalam dadamu ada luka yang tak mampu disembuhkan manusia. Ujian adalah cara Allah memaksa kita untuk kembali memohon. Karena terkadang, manusia baru benar-benar mengenal Tuhannya ketika semua yang ia miliki tak bisa menolongnya. Saat tabungan tak lagi menyelamatkan, saat keluarga tak bisa membantu, saat semua rencana gagal, hanya sujud yang tersisa. Dan jangan remehkan sujud yang penuh air mata itu. Karena bisa jadi, disitulah keajaiban mulai ditulis di Lauhul Mahfuz. Allah Maha tahu bahwa kamu telah berjuang sekuat tenaga.
Tapi justru ketika mu menyerah pada dunia dan berserah penuh padanya, itulah saat paling kuat dalam hidupmu. Bukan saat kamu mampu berdiri, tapi saat mu mampu sujud dan berkata, "Ya Allah, aku lemah, tapi Engkau maha kuat. Aku tak tahu arah, tapi Engkau maha menunjukkan jalan. Aku kalah, tapi aku berserah kepada MU." Tak jarang, keajaiban turun justru 1 menit setelah kamu ingin menyerah. Tak jarang, doa dikabulkan bukan karena panjangnya, tapi karena tulusnya hati yang meminta. Dan tak jarang pula, ujianmu hari ini adalah syarat dikabulkannya doa-doa lamamu yang dulu pernah mu panjatkan. Mungkin dulu kamu pernah berdoa, "Ya Allah, jadikan aku lebih dekat dengan MU." Lalu Allah jawab doa itu dengan mengambil kenyamananmu, agar mu mencarinya, agar mu kembali, agar mu mendekat. Atau mungkin dulu kamu berdoa, "Ya Allah, jadikan aku hamba yang sabar dan kuat." Lalu Allah beri ujian berat, karena sabar tak tumbuh dalam kenyamanan. Ia tumbuh dalam rasa sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Doa adalah senjata orang beriman." Hadis riwayat Hakim. Dan ujian adalah cara Allah menajamkan senjata itu. Agarmu tahu, bahwa kekuatan sejati tidak ada pada tangan manusia, tapi pada tangan yang terangkat penuh pasrah ke langit. Jangan pernah remehkan doa yang keluar dari hati yang sedang hancur. Karena hati yang remuk seringkali menjadi tempat terbaik turunnya rahmat dan pertolongannya. Ada kisah nyata dalam kehidupan para wali Allah. Bagaimana mereka diuji dengan sakit yang berkepanjangan, kehilangan orang tercinta, atau kemiskinan yang mengiris hati. Tapi mereka tak pernah putus doa. Dan dari sanalah lahir keajaiban. Tubuh yang sembuh, rezeki yang datang dari arah tak disangka, dan ketenangan yang lebih mahal dari segalanya. Karena keajaiban bukan tentang dunia yang berubah sesuai keinginanmu, tapi tentang hatimu yang tetap kuat dan tenang meski dunia tak berpihak. Ujian itu pintu. Jika mu mengetuknya dengan sabar, ia akan terbuka. Jika mu mengetuknya dengan doa, langit akan mendengarnya. Dan jika mu mengetuknya dengan keikhlasan, maka Allah akan turun membawa rahmatnya. Dan saat itu terjadi, mu akan menangis lagi. Bukan karena sedih, tapi karena tak menyangka bahwa ternyata ujian yang paling mu benci adalah jalan paling indah untuk bertemu dengan cintanya. Ada satu hakikat yang sering terlupakan oleh jiwa yang sibuk mengejar dunia, bahwa dunia ini bukan tujuan, hanya tempat singgah. Tapi saat segala hal terasa nyaman, rezeki lancar, hubungan baik, rencana berjalan lancar, manusia cenderung lupa bahwa semua itu sementara. Dan karena cintanya, Allah tidak inginmu terlalu tenggelam dalam fata morgana. Maka ujian datang. Ia hadir seperti badai yang menggoyang perahu kehidupan. Bukan untuk menenggelamkan, tapi untuk mengingatkan bahwa arah pelayaran ini seharusnya menuju akhirat, bukan bersandar selamanya di dermaga dunia. Ujian adalah cara Allah menyentuh hatimu, berkata lembut, "Wahai hambaku, dunia bukan rumahmu. Jangan gantungkan harapanmu di sana. Karena jika kamu meletakkan seluruh hatimu pada dunia, mu akan kecewa. Dan jika kamu menggantungkan hidupmu pada manusia, kamu akan patah." Quran Surah Al-Kahfi ayat 46 mengingatkan kita, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amal kebajikan yang terus-menerus lebih baik di sisi Tuhanmu dalam hal pahala dan harapan. Subhanallah, betapa banyak dari kita yang mengejar dunia dengan nafas tersisa. Kita rela kehilangan waktu, kehilangan tidur, kehilangan ibadah, hanya demi sesuatu yang bisa hilang dalam 1 detik. Tapi ketika ujian datang, kehilangan jabatan, gagal dalam usaha, dikhianati orang yang dicintai, disitulah kita sadar betapa rapuhnya dunia ini. Dan dari sana, tauhidmu dibentuk ulang. Hati kamu ditata kembali. Kamu mulai melepaskan pengharapan pada makhluk, dan menggantungkan seluruhnya hanya pada Allah semata. Ujian adalah proses pembersihan. Ia membersihkan hati dari syirik halus yang tak disadari. Percaya bahwa uang yang menyelamatkan. Percaya bahwa kekuasaan yang menolong. Percaya bahwa manusia yang bisa memberi kebahagiaan. Padahal semua itu hanyalah alat. Hanya Allah yang maha penentu. Ketika mu diuji dan semua hal duniawi tak bisa menolong, maka mu belajar bahwa tempat kembali satu-satunya hanya Allah. Dan itu bukan kelemahan. Itu justru kekuatan sejati.
Bayangkan seekor burung kecil yang melepaskan kakinya dari jerat perangkap. Awalnya ia ketakutan. Tapi setelah bebas, ia bisa terbang lebih tinggi. Begitu pula dengan hatimu. Setelah melepaskan diri dari keterikatan dunia, ia akan terbang menuju langit iman yang lebih tinggi dan luas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah diuji dengan penolakan, kelaparan, difitnah, dan bahkan kehilangan orang-orang tercintanya. Tapi semua itu menjadikan beliau semakin kuat tauhidnya. Semakin kokoh keyakinannya bahwa Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai penolong kami. Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ujian memaksa hatimu untuk meninggalkan semua sandaran semu dan bersandar sepenuhnya hanya pada Zat yang Maha Kekal. Dunia bisa memiliki, tapi jangan biarkan dunia memiliki hatimu. Kadang, kamu merasa seolah semua telah direnggut. Tapi itu bukan karena Allah ingin menghukummu. Justru karena Dia ingin membebaskanmu dari jerat yang tak mu sadari sedang mencekikmu perlahan. Saatmu merasa sudah tak punya siapa-siapa, dan akhirnya hanya bergantung pada Allah, itulah momen paling kuat dalam hidup seorang hamba. Karena pada saat itu, imannya bukan lagi teori, tapi realita. Keyakinannya bukan lagi sekadar kata-kata, tapi napas yang menghidupi jiwa. Inilah keindahan ujian yang tidak dimengerti oleh mereka yang hidup tanpa perenungan. Mereka mengira, ujian itu malapetaka. Padahal ia adalah cahaya yang membakar kegelapan hati. Ketika mu sabar dalam ujian, saat itulah tauhidmu bersinar. Ketika mu tetap yakin kepadanya saat dunia meragukanmu, saat itulah langit mencatat namamu di antara hamba-hamba pilihan. Dan percayalah, jika Allah tak inginmu dekat, Dia akan biarkanmu hidup dalam kelapangan yang menyesatkan. Tapi karena Dia mencintaimu, Dia kirimkan ujian. Karena justru di balik ujian itulah, ada rasa nikmat yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang berserah. Nikmatnya bertawakal, nikmatnya merasa cukup, nikmatnya tenang karena tahu semua dalam kendalinya. Dan itulah yang tak bisa dibeli oleh kekayaan dunia. Ketika kamu sedang diuji, dunia terasa sempit, langkah terasa berat, dan hati seringkali merasa tak sanggup lagi. Mungkinmu sudah berjuang keras, sudah mencoba semua jalan, sudah memohon dengan suara tercekat dalam doa, tapi kenyataan tetap tak berubah. Lalu mu bertanya dalam hati, kapan semua ini akan selesai? Kapan Allah akan mengangkat semua beban ini dariku? Tapi tahukah kamu, dalam setiap penantian, Allah sedang bekerja. Dalam diamnya, Allah sedang menyusun takdir terbaik. Dalam senyapnya, Allah sedang memeluk kamu erat. Seringkali, ujian terasa lama bukan karena Allah lambat menjawab, tapi karena hati kita belum siap menerima apa yang kita minta. Kita ingin kebahagiaan, tapi masih terikat dengan dosa. Kita ingin rezeki, tapi masih mengabaikan amanah. Kita ingin keluar dari masalah, tapi belum benar-benar memperbaiki hubungan dengannya. Allah menunda, bukan karena tak peduli, tapi karena inginmu mendapat yang lebih baik. Dia tahu, saat ini belum waktu yang tepat. Dan Dia ingin kamu tumbuh dulu, dewasa dulu, luluh dulu. Agar ketika hadiahnya datang, kamu sudah layak menerimanya. Quran Surah At-Talaq ayat 23 berkata, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Dia baginya. Sesungguhnya Allah akan menyempurnakan urusannya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Itulah janji yang tak akan pernah dilanggar. Ujian bukan akhir, tapi awal dari kisah kemenangan. Mungkin bukan kemenangan duniawi seperti yang mu bayangkan, tapi kemenangan hati yang lebih kuat, lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih dekat kepadanya. Pernahkah mu melihat orang yang hidupnya penuh keberkahan, yang meskipun sederhana, tapi wajahnya tenang, yang meskipun diuji, tapi hatinya teduh? Itu bukan karena ia tak punya masalah, tapi karena ia sudah lulus dari ujian dengan ridho dan tawakal. Allah telah mengganti setiap luka dengan cahaya, setiap air mata dengan ketenangan yang tak bisa dibeli dunia. Sungguh, Allah tidak akan membiarkan air matamu jatuh sia-sia. Setiap luka yang mu tahan, setiap sabar yang mu genggam erat,
Setiap malam yang kamu isi dengan doa, semuanya dicatat, ditimbang, dan akan diganti dengan sesuatu yang jauh lebih indah dari yang mu minta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba akan terus diuji oleh Allah hingga dia berjalan di bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Tirmidzi. Betapa agung karunia ujian itu. Mungkin di mata dunia, hidupmu terlihat sengsara. Tapi di mata langit, mu adalah hamba yang sedang dimuliakan, dibersihkan, dan disiapkan untuk anugerah yang tak bisa dinilai dengan apapun. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang dunia. Bukan tentang siapa yang paling sukses, paling kaya, paling dikenal. Tapi tentang siapa yang paling sabar, paling ikhlas, dan paling bertahan di jalannya hingga akhir. Ujian itu seperti malam gelap yang panjang. Tapi setiap malam pasti berakhir. Dan ketika fajar menyingsing, mu akan sadar bahwa semua lelahmu tidak pernah sia-sia. Maka jika hari ini mu sedang diuji, peluklah rasa sakit itu. Bersabarlah. Jangan menyerah. Jangan berhenti berdoa. Jangan tinggalkan sujud. Karena bisa jadi, hari ini mu menangis dalam kesendirian. Tapi besok, mu akan tersenyum dalam pelukan rahmat-Nya. Hari ini mu merasa kehilangan. Tapi esok, mu akan menerima sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang pernah mu minta. Dan ketika mu akhirnya sampai di titik itu, titik di mana mu bisa berkata, "Ya Allah, sekarang aku mengerti kenapa dulu Engkau memberiku ujian ini." Itulah saat paling indah dalam hidup seorang hamba. Bukan karena dunia kembali, tapi karena iman dalam hatimu telah tumbuh dan menguat. Ujian itu pahit, tapi buahnya manis. Dan Allah tidak pernah keliru menempatkan ujian. Jika Dia mengujimu, itu karena Dia tahu kamu sanggup. Wahai jiwa yang sedang terluka, tenanglah. Allah tidak pernah meninggalkanmu. Dia sedang menyempurnakan takdir terbaik untukmu. Teruslah bersabar. Teruslah berdoa. Teruslah bersujud. Karena hari-harimu yang berat hari ini akan menjadi saksi kemuliaanmu esok hari. Dan dunia pun akan tahu bahwa orang yang paling diuji adalah orang yang paling dicintai olehnya.